Akuntansi SD SMK Muhammadiyah Watuflah. Kali ini kita akan membahas tentang jurusan farmasi di SMK Muhammadiyah Banjarnegara. Untuk itu kita bersama Ibu Dwi Astuti selaku Prodi Farmasi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pertanyaan pertama. Mungkin masih banyak yang belum tahu apa sih program jurusan farmasi. Oh ya, ini kenalan dulu atau enggak? Apa langsung kayak gitu? Langsung aja dong. Oh iya. Ulang lagi Mbak. Mungkin masih banyak yang belum tahu apa sih program jurusan farmasi. Oh, farmasi ya, jurusan farmasi. Jurusan ini memang tergolong langka ya, apalagi di wilayah Banjar ini hanya ada jurusan farmasi di 3 sekolah. Antara lain sekolah kita yaitu SMK Muhammadiyah Banjarnegara. Jadi jurusan farmasi itu apa? Farmasi itu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk masalah obat ya. Jadi itu ilmu yang mempelajari bagaimana kaitannya obat yang diberikan, terus berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya. Misalnya farmasi itu berkaitan dengan ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu biologi itu ya. Jadi secara garis besarnya ilmu farmasi atau farmasi itu apa? Jadi yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana seluk-beluk tentang obat ya. Yang masih bersangkutan tentang obat Ibu. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja yang bisa dipelajari di program jurusan farmasi? Program jurusan farmasi, jadi banyak sekali ya yang dipelajari di program jurusan farmasi. Nanti ada mata pelajaran produktif, misalnya ada nanti dasar-dasar kefarmasian, itu belajar tentang pengertian obat, terus macam-macam obat, penggolongan obat gitu ya. Itu nanti di dasar-dasar kefarmasian. Ada lagi nanti ada mapel, misalnya farmakognosi itu juga sama aja. Karena kita farmasi mempelajarinya sekitar seluk-beluk obat, jadi farmakognosi itu mempelajari obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Kalau misalnya ada 2, jadi yang berasal dari sintetis atau kimia. Kalau farmakognosi berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada lagi farmakologi. Farmakologi itu berbicara atau ilmu yang berkaitan dengan bagaimana farmakologi itu, bagaimana cara kerja obat di dalam tubuh itu bagaimana sih, nanti kita bisa pelajari di mata pelajaran farmakologi. Kemudian ada lagi pelayanan farmasi. Kalau pelayanan farmasi itu lebih ke pelayanan ke pasien, berarti melakukan swamedikasi ke pasien. Swamedikasi itu apa? Swamedikasi itu melakukan tanya jawab sama pasien. Misalnya pasien datang ke apotik dengan keluhan, misalnya batuk pilek. Nah, nanti kita sebagai farmasis itu memberikan atau memilihkan obat ke pasien. Itu namanya memberikan swamedikasi. Seperti itu Mbak. Bagaimana potensi peluang kerja lulusan potensi farmasi? Peluang kerjanya, dunia farmasi itu luas sekali ya, masih banyak sekali farmasis muda yang kita butuhkan di area Banjar saja. Masih banyak sekali apotik yang membutuhkan lulusan farmasi ya. Tidak hanya bekerja di dunia kesehatan saja. Kalau misalnya kita berbicara dengan dunia kesehatan, berarti bisa bekerja di apotik, bisa bekerja di puskesmas, bisa bekerja di rumah sakit, bahkan bisa bekerja di PBF atau pedagang besar farmasi, atau misalnya mau jadi farmasis yang agak keluar dari jalur itu tapi tetap berpraktek atau sebagai praktisi. Misalnya kayak saya
harusnya itu saya itu praktisi ya, farmasi sebagai praktisi, tapi karena saya mengajar berarti tidak hanya berpraktek saja, atau selain berpraktek saya juga mengajar di sini misalnya kayak gitu. Jadi kalau pagi saya mengajar, kalau sore saya praktek di apotek. Jadi luas sekali ya Mbak, luas sekali. Di dunia kesehatan masih banyak sekali dibutuhkan, di dunia pendidikan juga, pokoknya masih banyak sekali kita itu membutuhkan farmasis muda ya. Apa sih harapan Ibu untuk siswa-siswi di program jurusan farmasi? Harapan saya untuk semua siswa di jurusan farmasi, yang pertama berarti bekerja ya, karena peluangnya banyak, jadi kita harus bisa memanfaatkan peluang tersebut ya, karena itu seperti yang saya katakan tadi, masih banyak sekali peluang pekerjaan di daerah kita saja lah, misalnya di Banjarnegara, atau misalnya kalau mau keluar kota juga lebih banyak lagi. Itu yang pertama ya, kalau yang mau bekerja. Yang kedua, saya sih berharap sekali tidak hanya sampai di sini, istilahnya tidak hanya setelah lulus sudah gitu ya. Jadi harapan saya ini berarti melanjutkan ya, setidaknya paling tidak ya melanjutkan D3 misalnya ya, melanjutkan D3 itu juga masih banyak sekali dibutuhkan di dunia kerja. Terus satu lagi, jurusan farmasi itu banyak sekali kalau misalnya kuliah itu sambil bekerja, itu memang sudah zaman dari dulu ya, dari waktu saya sekolah. Saya dulu seperti kalian di SMK, saya masuk SMK, ambil SMK jurusan farmasi karena dulu di Banjar, daerah Banjar ini Jawa Tengah, adanya di Semarang, saya ngambil di Jogja sama SMK farmasi. Tapi kalau dulu namanya SMF atau SAA, Sekolah Menengah Farmasi atau Sekolah Asisten Apoteker. Ya dulu saya sama seperti kalian masuk SMK, setelah itu saya melanjutkan ngambil jurusan farmasi, setelah itu saya ngambil profesi apoteker. Jadi itu harapan saya, kalau mau bekerja ya silakan, ambillah peluang yang ada karena banyak sekali. Insya Allah Banjar masih membutuhkan banyak sekali lulusan dari farmasi. Yang kedua, harapan besar saya melanjutkan ya, jangan sampai terputus hanya sampai di sini gitu ya, jangan sampai putus ini, karena mencari ilmu itu tidak ada batasnya ya, tidak ada batasnya. Itu nanti peluangnya akan lebih besar lagi. Terus harapan yang lebih besarnya lagi, kalian melanjutkan dan nanti misalnya 4, 5 atau 6 tahun yang akan datang, kalau kalian melanjutkan berarti kalian sudah bareng. Jadi sama saya sudah kayak teman sejawat ya, bukan antara siswa sama murid. Nanti kalau 5-6 tahun yang akan datang, kalau kalian melanjutkan berarti kita sudah jadi teman sejawat. Kalau di dunia farmasi, di dunia kesehatan, di dunia kedokteran, kalau kita sudah sama itu namanya teman sejawat gitu ya, teman sejawat di dunia itu. Misalnya kalau farmasi atau apoteker, kita punya namanya wadahnya namanya IAI atau Ikatan Apoteker Indonesia gitu Mbak. Ya, terima kasih untuk Ibu Dwi atas kesediaan waktunya. Semoga yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya Elsa Arsalina, ketemu di sesi berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by.